Buat apa ya kita punya suatu kedudukan, ya kita punya sesuatu yang wah menurut orang, tetapi itu unvaluable, ya tidak berguna bagi orang lain, itu sama aja omong kosong, nggak ada artinya. Ya, jadi tindakan positif ini jangan berhenti. Jadi pesan saya hanya itu, please don't give up and go ahead. Itulah moto yang harus kalian lakukan. Mana? Ya, suatu kekuatan kalian adalah untuk menggapai itu dengan berkoneksi dengan mereka. Tentu dengan menunjukkan ya apa yang harus kalian buat, ya apa yang harus kalian lakukan. Dan insya Allah orang-orang yang walaupun kakinya tidak berpijak di Painan ini atau di tempat ini, tetapi kalau kalian berkegiatan, tentu dia akan menyisikan, membantu ya untuk menyupport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan malam hari ini di malam semifinal Indonesia Uzbekistan, kita kehadiran Kakanda Triendra, anak nagari Painan, dan didampingi oleh Bang Haji Indra Bakti Taufik. Selamat malam Bang Indra. Assalamualaikum, selamat malam Adli, selamat malam Bosi, selamat malam warga Painan dan sekitarnya. Alhamdulillah. Bang En, berapa hari belakangan memang adik-adik di Painan disibukkan dengan beberapa kegiatan, Bang En. Tentu kegiatan ini tidak hanya dari adik-adik sendiri atau anak negara sendiri, tapi juga butuh dorongan dari perantau-perantau, Bang En. Bagaimana Bang En memberikan motivasi buat adik-adik? Silakan, Bang En. Syukur alhamdulillah sampai saat ini kita diberikan suatu ruang, waktu, kesempatan, dan kekuatan ya, dan juga kesehatan yang tidak lupa. Ya kita perlu bersyukur dulu, itu yang utama. Karena dalam hidup ini yang perlu kita jalankan adalah bagaimana kita mensyukuri waktu, mensyukuri kesempatan, mensyukuri umur yang udah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh adik-adik, baik itu yang dikoordinir oleh Adli dan tim, sebenarnya itu adalah suatu ekspresi ya, ekspresi yang sangat-sangat positif, dan itu sangat luar biasa. Kenapa? Ada prinsip yang mengatakan, filosofinya begini, banyak orang pintar di luar, banyak orang jago di sekeliling kita, ya. Banyak orang berpunya di depan mata kita. Tetapi kalau mereka tidak berbuat, tidak bertindak, ya, itu artinya tidak bermakna, ya. Hidup ini yang perlu itu adalah bermakna dan berguna bagi orang lain. Walaupun yang kita lakukan ini kecil, tapi kita berbuat, kita bertindak, ya. Itulah gunanya manusia, ya, bermanfaat bagi orang lain. Jadi kalau dalam konsep pandangan saya hal seperti ini, gak usah ragu, jalankan terus sampai kapanpun Anda bisa. Jangan ragu-ragu, karena itu kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sama kita. Habis itu momen-momen ini jangan dibiarkan. Kenapa? Manusia ini diberi pikiran untuk berbuat. Manusia diberi pikiran untuk melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain. Itulah makna hidup yang sebenarnya. Buat apa ya kita punya suatu kedudukan, ya kita punya sesuatu yang wah menurut orang, tetapi itu unvaluable, ya tidak berguna bagi orang lain, itu sama aja omong kosong, nggak ada artinya. Jadi untuk adik-adik ini pesan saya ya, karena dari jauh saya juga mantau selama ini kegiatan adik-adik. Saya sangat bersyukur sekali masih ada ya pemuda-pemuda
yang punya dedikasi, yang punya positive thinking ya, untuk berbuat kebaikan, untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, ya. Dan itu perlu kita syukuri dan dukung semuanya, dan harus didukung. Ya, jadi tindakan positif ini jangan berhenti. Please don't give up. Keep go ahead. Jadi pesan saya hanya itu. Please don't give up and go ahead. Itulah moto yang harus kalian lakukan. Mau ada benturan, mau ada sandungan, ya, itu nggak masalah, ya. Ya, jadi kita ulangi lagi apa yang tadi udah Bung Adli tanyakan dan seperti apa pandangannya. Intinya seperti tadi itulah, ya. Ada semacam perbandingan dalam hidup ini, ya. Ada beberapa kelompok manusia, ya, yang tinggal di negeri ini, di daerah ini, atau di Painan ini. Kelompok-kelompok tersebut hanya memikirkan dan mementingkan diri sendiri dan tidak berbuat untuk negeri ini. Ada kelompok manusia juga yang tinggal di pesisir ini atau yang tinggal di Painan ini, ya, hanya menjadi beban, ya, menjadi beban dan menjadi apa kata orang ya, benalu, ya, hidup di sini. Ada juga kelompok manusia, ya, yang tinggal di sini, walaupun kelompok kecil dengan keterbatasannya, tetapi dia berbuat kebaikan sesuai dengan kemampuan dan ranah yang dia punya. Nah, kalau saya memandangnya, kelompok yang Adli koordinir ini berada di kelompok yang ketiga tadi. Itu sangat luar biasa dan sangat terpuji. Ya, makanya tadi saya bilang, ya, keep going and never give up, ya. Itu intinya semua. Karena zaman sekarang ini sudah zaman berubah, ya. Kita nggak perlu lagi lah menceritakan apa yang sudah terjadi dan seperti apa, ya. Bagaimanapun kita harus menerima semua perubahan-perubahan yang ada, dan kita harus adjustment, menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang ada, sehingga apa? Kita bisa eksis di situ, ya. Nah, eksistensi seseorang lah tidak selalu ditunjukkan dengan kemewahan, ya. Eksistensi seseorang tidak harus ditunjukkan dengan apa yang dia punya, ya, apa yang dia bisa, tapi ditunjukkan dengan perbuatan yang kecil yang bermanfaat bagi orang lain. Itulah sesungguhnya fungsi dari kita. Bang Ed, ini zaman 4.0, orang bilang sudah 5.0. Dan kondisi hari ini di generasi muda kita, artinya Gen Z, milenial, bukan hanya kita, Bang Ed, menghadapi dunia kerja di luar sana, di kota besar, artinya tentu kita punya mimpi-mimpi untuk membangun sebuah masa depan mereka yang lebih cerah, Bang Ed. Apa yang kita lakukan di daerah sebetulnya hampir sama dengan apa yang mereka lakukan di kota, Bang Ed. Apa yang mesti kita bekali diri kita, Bang Ed, untuk bisa berkompetisi di perkotaan di sana? Bicara masalah changes, ya, dan make up diri sendiri, yang utama itu memang kita harus kembalikan ke diri kita masing-masing dulu, ya. Kenapa? Dalam diri kita ini punya motivasi, ya. Dalam diri kita ini punya eager itu dalam arti kata kemauan yang dalam, ya, untuk bisa berkompetisi, untuk bisa bersaing. Walaupun posisi kita di luar daerah, kalau kita punya yang tadi yang namanya eager, keinginan yang tinggi, ya, kenapa tidak kita catch up? Kenapa nggak kita jangkau? Kenapa nggak kita tangkap itu, ya? Apalagi zaman sekarang, ya, semuanya serba digital, ya, semuanya serba gampang untuk dilihat, ya, semuanya serba gampang untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan. Jadi nggak ada kedernya kalian di daerah ini atau di daerah Painan ini untuk bisa berkompetisi, walaupun di perkotaan, walaupun dimanapun, ya, dengan catatan tadi, ya. Main basic dari seseorang adalah itu memake-up dirinya sendiri. Memake-up diri sendiri itu dalam arti kata apa, ya? Ada hal-hal yang harus ditekadkan dalam diri ini. Karena kalau nggak ada, itu namanya ngambang, ya. Nah, kita harus memfokuskan dalam arti kata
keinginan dari dalam diri sendiri, eager yang kuat, ditambah lagi dengan penguasaan teknologi, mengupgrade diri, ya, menambah ilmu, berinovasi, ya, habis itu dalam arti kata mencoba, dan yang utama sekali adalah harus punya mental, ya, karena kalau kita nggak punya mental, tentu kita akan gampang untuk melangkah. Jadi utamanya itu adalah dari diri kita sendiri dulu. Kalau itu sudah di make up pelan-pelan, ya tentu kita juga harus bersaing dalam tentu kita juga harus bersaing dalam kompetisi yang ada sekarang ini, ya. Nggak perlu ke kota besar untuk bersaing. Zaman sekarang untuk mengapply sesuatu kita cukup dengan internet, ya, cukup dengan program digital yang ada. Tetapi kalau kita sendiri belum siap, ya tentu juga dalam berkompetisi tentu kita juga akan kurang maksimal. Jadi utamanya itu adalah siapkanlah diri kita baik-baik, gunakanlah teknologi yang ada untuk menambah ilmu, menambah khasanah berpikir, supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang berkualitas. Orang yang berkualitas tentu dia akan punya self-confidence untuk berkompetisi. Jadi pesan Bang Hendra tuh adik-adik semua, walaupun kalian di daerah, tidak ada masalah. Zaman sekarang zaman canggih. Yang utama itu adalah isilah ya diri kalian ini dengan hal-hal yang positif, dengan pengetahuan yang baru, ya, yang menambah khasanah, yang menambah kualitas diri kalian, yang menambah ilmu kalian untuk bersaing dimanapun kalian bersaing. Itu main key-nya. Ya. Terakhir Bang Hen mungkin closing statement, pesan Bang Hen tadi sebagai entrepreneur, apa yang disampaikan Bang Hen tadi sangat dibutuhkan oleh kawan-kawan. Nah ini dalam konteks pemberdayaan kita di daerah, Bang Hen. Kan hari ini kita seperti rasanya berjalan sendiri, Bang Hen. Jujur kami melakukan hal ini dengan spontanitas, swadaya, apa yang kami lakukan ini benar-benar dari potensi-potensi yang ada, Bang Hen. Ini bagaimana mengelola potensi kerjasama dengan pihak-pihak lain, Bang Hen. Mungkin langsung sebagai closing, Bang Hen, silakan. Ya, itu dikembalikan tadi kepada changes. Changes maksudnya kesempatan, ya. Dalam hidup ini kesempatan untuk mendapatkan dorongan dari pihak ketiga, ya, yang kira-kira bisa membantu untuk kita bergiat, ya, tentu juga banyak. Dalam artian di pesisir selatan ini memang secara konseptual, ya, memang agak terbatas sumber-sumber yang seperti itu, ya. Tetapi dengan adanya teknologi sekarang, ya, itu tidaklah susah buat kalian untuk mencapai itu. Kenapa? Orang-orang pesisir selatan itu tersebar di mana-mana. Ya, suatu kekuatan kalian adalah untuk menggapai itu dengan berkoneksi dengan mereka. Tentu dengan menunjukkan, ya, apa yang harus kalian buat, ya, apa yang harus kalian lakukan. Dan insya Allah orang-orang yang walaupun kakinya tidak berpijak di Painan ini atau di tempat ini, tetapi kalau kalian berkegiatan, tentu dia akan menyisikan, membantu, ya, untuk menyupport apa yang kalian lakukan. Jadi salah satu poinnya, make up lah suatu kegiatan yang betul-betul bisa mengakselerasi, mendorong, sehingga orang-orang yang ada di luar mengakselerasi apa yang akan kalian mau. Itu poin utama. Karena apa? Kalau kita mengandalkan apa yang ada di sini, semuanya limitasi, terbatas. Jadi kita juga harus tidak terkondisi dengan keadaan yang ada. Kita harus move on. Oke. Keyword dari Bang Hen, move on, never give up, dan ya aksi ini harus jalan terus. Baik, terima kasih Bang Hen sudah hadir bersama kami. Izin akan kami tayangkan di Adli Podcast, Bang Hen. Kita punya channel baru, mungkin perdana Bang Hen akan menjadi tamu di sana. Oke, demikian pemirsa, kami harus undur diri dulu. Dan lagi terima kasih dengan kehadiran Bang Hendra, entrepreneur anak nagari di Painan yang hari ini sedang berdomisili di Kalimantan Selatan, ya Bang. Terima kasih Bang Nagari, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.